Prabu Harjuna Sasrabau, Padepokan Argasekar. Hari telah larut malam, dan Resi Swandagni minta agar Bambang Sumantri beristirahat. Namun Bambang Sumantri mohon agar rencananya mau mengabdi ke keraton jangan disampaikan kepada adiknya, Bambang Sukrasana. Karena jika ia tahu, pasti akan memaksa untuk ikut serta. Beruntung, malam itu Bambang Sukrasana belum pulang. Seperti biasa, jika sudah masuk hutan, ia akan bermain-main dengan penghuni hutan, tetapi juga sekalian mematangkan ilmu. Baiklah, Sukro jangan sampai tahu dahulu. Besok beristirahatlah, tetapi lusa bersiaplah untuk latihan yang lebih berat. Pinta Resi Swandagni. Hari berikutnya Bambang Sumantri istirahat sepenuhnya di Padepokan. Namun demikian, ia pergunakan untuk membaca-baca buku yang tersedia di sanggar. Terutama buku tentang ilmu kanuragan dan ilmu Jaya Kasantikan. Hari itu Bambang Sukrasana juga sudah pulang, dan ia lebih senang beristirahat di atas pohon yang ia buat papan dan atap dari KTP belarak daun kelapa, sehingga terhindar dari terik matahari dan hujan. Dan ia pun kerasan, merasa nyaman beristirahat di tempat itu. Anginnya semilir, tempatnya sunyi. Hari sudah mulai terang tanah ketika Resi Swandagni dan kedua putranya telah bersiap untuk pergi ke tepi kali yang biasanya untuk berlatih. Resi Swandagni pun minta agar keduanya berlari menuju ke tempat latihan. Ketika masih di jalan-jalan pedukuhan, keduanya berlari sewajarnya. Namun, ketika sudah di tempat sepi, mereka berlari dengan mengerahkan ilmunya. Matahari belum terbit, namun keduanya sudah sampai di tempat tujuan. Mereka tidak terkejut lagi ketika melihat ayahnya telah sampai lebih dahulu dan duduk di atas batu besar. Kemarilah, pinta Resi Swandagni. Resi Swandagni kemudian memberikan petuah-petuah untuk kedua putranya yang juga murid-muridnya. Kalian berdua sama-sama anakku, namun memiliki bakat dan watak ilmu yang berbeda. Untuk itu, ilmu puncak yang akan aku wariskan juga berbeda. Namun harus ditunjang dengan niat dan tekad. Untuk Sumantri, kau lebih ke ilmu kanuragan dan Jaya Kasantikan. Sedangkan kau Sukro lebih ke olah rasa dan olah batin. Maka kalian jangan merasa dibedakan. Keduanya sama bermanfaatnya jika digunakan untuk membantu sesama. Namun keduanya juga mempunyai daya rusak yang mengerikan. Jika kalian salah jalan, apakah kalian paham? Tanya Resi Swandagni. Wah, saut Bambang Sukrasana. Ya, saya mengerti, Bopo, saut Bambang Sumantri pula. Setelah banyak menyampaikan petuah dan saran-sarannya, Resi Swandagni ingin sedikit menunjukkan ilmu yang akan ia turunkan kepada kedua putranya. Ilmu ini akan aku wariskan kepada Sukro, namun dengan laku yang tidak ringan. Dahulu aku jalani selama 3 kali 40 hari. Mungkin Sukro bisa lebih cepat, kata Resi Swandagni. Bambang Sukrasana pun penasaran, ingin segera tahu ilmu seperti apa yang akan diwariskannya. Demikian juga Bambang Sumantri juga ingin tahu.
Resi Swadagni kemudian mengambil tempat di lereng jurang di tepian kali itu. Kedua putranya mengikutinya. Resi Swadagni kemudian duduk bersila dan memusatkan nalar budinya. Kemudian kedua tangannya dijulurkannya ke depan seakan ingin menggapai sesuatu. Bambang Sumantri dan Bambang Sukrosono terkejut ketika batu besar yang tadinya untuk duduk Resi Swadagni terangkat dan kemudian secara pelan-pelan dipindahkan ke dalam sungai. Tanpa disadari, Bambang Sukrosono bertepuk tangan kegirangan. Demikian juga Bambang Sumantri bertepuk tangan pula. Wahahaha, wawaku hamfo, kata Bambang Sukrosono. Resi Swadagni tersenyum, kemudian katanya, lihatlah pohon kelapa itu. Sejenak kemudian Resi Swadagni memusatkan nalar budinya. Kedua putranya melihat pohon kelapa itu sedikit bergoyang. Dan sejenak kemudian pohon itu terangkat beserta akar dan tanahnya. Dan bahkan terangkat mendekati mereka. Mereka pun takjub akan kesaktian ayah mereka. Namun Resi Swadagni kemudian mengembalikan pohon itu pada tempatnya. Dan pohon kelapa itu pun kembali berdiri kokoh seperti semula.